Selamat petang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama melihat hubungan antara menantu dan mertua. Nah, sebelumnya mari kita merenungkan satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama, KJ 410, bait 1, 2, dan 3. Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini pun Tuhan terus memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami, baik kami menantu maupun mertua. Tuhan, saat ini kami ingin setiap kami diperbarui oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Uke. Tuhan berkati setiap kami yang hadir. Tuhan juga memberkati Ibu Uke sehingga apa yang disampaikan boleh kami teladani, boleh kami rasakan bahwa kasih Tuhan terus tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengundang teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan, Engkau tuntun mereka sampai di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap acara, setiap kata-kata dari Ibu Uke maupun pujian menjadikan berkat bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan waktu kami. Amin. Kita masuk di bait yang ketiga.
ketika setiap orang, dulu saya menjadi menantu. Bapak Ibu yang masih muda mungkin belum merasakan jadi menantu. Nah, sekarang kita menjadi mertua. Saya mau sedikit sharing. Ketika dulu kami berdua memasuki rumah tangga, dua-duanya masih ada mertua, ya, baik saya maupun suami punya mertua. Puji Tuhan, sejauh yang kami rasakan, tidak sombong ya, suami saya adalah menantu kesayangan mama saya, ya, iya betul, suami kesayangan, menantu kesayangan, ya. Kemudian puji Tuhan, saya pun berusaha menjadi menantu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum menikah, ada salah satu kokoh saya ngomong gini, nanti sama mertua dan orang tuamu sendiri, jangan beda-bedain, harus adil. Nah, pesan itu saya renungkan, saya berusaha dengan mertua, dengan mama saya, papa mertua, seadil mungkin. Ya, itu cerita zaman dulu. Mengapa saya pilih lagu ini? Karena tenang jadinya. Ya, sekalipun ya 1-2 persoalan pasti ada, ya. Enggak mungkin keluarga itu tidak punya persoalan. Tapi bagaimana menghadapi persoalan itu? Jawabannya adalah pujian yang kedua. Mari. Hanya Yesus jawaban. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, ketika kita menjadi mertua, ataupun anak-anak yang sekarang menjadi menantu, kita ada untuk menantu, menantu ada untuk kita. Saling mengisi, bukan saling berantem, saling bermusuhan. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Untuk sebelumnya Ibu Uke menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Cari nama
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, juga majelis jemaat yang memberi kesempatan kepada saya malam ini boleh belajar bersama-sama ya. Nah tadi Ibu Nina ya, Ibu saya ingatnya Ibu Ni Eng Yong. Ya dulu adalah yayasan ya, wakil dari GKI Karangsaru untuk sekolah YSKI. Sekarang kalau saya tidak salah ini ketua Ekoenzim Semarang ya. Jadi dulu di satu sekolah, sekarang di satu kota ya, untuk menyejukkan kota dan juga menyuburkan tanah. Semoga ini nanti ditularkan kepada kita semua ya. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang akan bersama-sama mempersiapkan ada 2 bagian Alkitab yang nanti akan kita baca, tapi sebelumnya nanti kita akan pendahuluan dulu ya. Kenapa kok tema ini mungkin bisa dipasang dulu ya slide-nya ya yang pertama. Kenapa kok antara menantu dan mertua itu menjadi satu topik yang perlu dibicarakan di dalam bulan keluarga ini ya. Nah, biarlah Tuhan sendiri tadi sesuai bait yang ketiga ya, Tuhan tahu pergumulan kita, Dia akan menolong. Saya harap malam ini tidak ada orang yang sudah berserah dan boh karepmu gitu ya, tetapi mempertahankan kondisi kita masing-masing. Yang masih jomblo ataupun yang sudah punya mertua ataupun menantu, tidak ada yang berkata kapok saya ya, biarlah kapoknya kapok Lombok saja ya. Nah, mari kita melihat ya, antara mertua dan menantu ini ya. Kenapa ya kok ada istilah itu? Nah mudah-mudahan ini saya tidak gaptek. Ya, kenapa ya kok ada istilah itu ya? Ada mertua dan menantu itu adalah satu relasi ya, satu hubungan kekerabatan. Nah kita berada di dalam posisi itu karena kita memilih relasi itu ya. Relasi itu yaitu hubungan antara 2 pihak atau lebih untuk mencapai satu tujuan. Ya, jadi kita yang dulu menginginkan seseorang dan kita nembung kepada Bapak Ibu yang memiliki anak itu, kemudian kita mendekati, nah kita akan mempunyai relasi ke sana. Ya, karena kita punya satu tujuan, saya akan ambil anak Anda dan anak Anda akan menjadi penolong saya, atau saya akan mengayomi anak Anda, atau saya akan menjadi penolongnya ya, sehingga sudah harus kenal lebih dahulu. Sebelumnya mungkin sudah ada pendekatan, sudah ada saling lihat dan sebagainya, sampai suatu saat kita memutuskan ya, aku mau menjalin relasi itu untuk lebih dekat lagi. Tentunya di sini relasi itu bukan hanya bisnis saja ya. Karena banyak sekali relasi-relasi dalam hidup kita. Kalau hanya bisnis saja, suatu ketika kita udah lansia, selesai. Tapi relasi ini dalam keikatan kekerabatan ini tidak akan selesai sampai Tuhan memanggil kita ya. Jadi untuk membangun relasi itu perlu ada 2 hal. Keterampilan ya, dan kecerdasan sosial yang baik. Jadi siapapun juga dia, kita yang udah lanjut ataupun kita yang masih muda itu terus-menerus mempelajari keterampilan dan kecerdasan sosial ini. Kalau sekolah mungkin bisa berhenti, tapi kalau kecerdasan sosial nggak akan berhenti. Makin kita tua makin kita harus belajar sesuatu ya. Lanjut. Nah sekarang kita akan lihat ya. Nah mertua dan menantu. Disebut mertua karena di sini adalah hubungan atau sistem kekerabatan yang menunjuk pada orang tua, suami atau istri kita. Ini mungkin saya terlalu kecil ya, minta maaf bagi ibu-ibu yang udah agak lanjut usia ya. Atau disebut menantu, ini adalah sebutan dalam hubungan sistem kekerabatan yang merujuk pada istri atau suami saya. Nah jadi ini satu kehidupan relasi yang memang harus ada dalam hidup kita yang berkeluarga. Dan berkeluarga itu tidak salah karena itu adalah perintah Tuhan. Sehingga orang yang mau menikah ada kata saksi pernikahan, nanti diberkati, dan yang memberkati pun harus pendeta yang sudah diizinkan dan direstui oleh Tuhan ya. Nah di dalam hal ini ada beberapa pandangan. Ada beberapa pandangan negatif ya, yang kadang-kadang itu kalau kita dengar juga nggak enak ya. Begini nih, wah mertua menantu tuh satu hubungan relasi berduri.
ya. Jadi mesti ada yang menyakitkan. Kalau enggak mertuanya sakit, dia menantunya sakit. Itu pandangan negatif ya. Atau hanya adanya kesalahpahaman saja. Saya ngomong A, situ nangkepnya B. Sini ngomong C, situ nangkepnya D. Jadi sesuatu yang buruk ya. Atau ibarat luka yang berjamur. Tadi saya baru tanya, Bu, saya itu punya pohon, kenapa ya buahnya keluar kok daunnya mati, akhirnya pohon itu mati. Oh, itu mungkin ada jamurnya. Dan kalau anggrek sudah kena jamur tidak ada ampun, mati dia, kecuali bisa ada obatnya dan pandai ya. Jadi ibarat luka yang berjamur itu waduh berat sekali ya. Bisa-bisa nanti akan selesai itu relasi itu dan berhenti. Atau juga akan menyebabkan relasi kita suami istri ini menjadi buruk karena adanya mertua. Karena apa? Dia dianggap sebagai pengganggu atau benalu ya. Dan juga bisa menimbulkan stres atau frustasi. Sudah kita kerja, saat ini kondisi ekonomi berat, ditambah dengan COVID 3 tahun yang sudah berlalu itu masih berat, masih ditambah lagi masalah yang setiap hari ada dan kita temui ya. Lalu ada wanita yang begini, Tuhan aku ingin engkau memberi aku suami. Tapi kalau boleh Tuhan yang udah enggak punya orang tua lagi. Nah ini egois ya. Doa ini egois tapi ini doa jujur ya. Saya pikir ini doa jujur ya. Nah mari kita lihat selanjutnya ya. Ada juga yang mempunyai pandangan positif. Jadi kita tetap punya satu harapan ya. Yaitu apa? Loh punya mertua itu patut disyukuri. Karena aku punya tambahan sepasang lagi orang tua. Selain orang tuaku, ayah dan ibu saya. Aku punya lagi tambahan ya. Jadi patut disyukuri, kita akan senang karena mereka juga menerima kita sebagai salah satu anggota keluarganya. Juga kita bisa mendapatkan perhatian tambahan, bisa dapatkan bimbingan tambahan. Apalagi kalau kita berbeda suku atau berbeda budaya. Yang sudah aku terima seperti ini, wah nanti dia berbeda ini. Wah aku akan dapat tambahan lagi kekayaan, memperkaya. Dan juga kita punya kesempatan, nah ini Kristiani sekali ya. Berkesempatan mengabdi kepada lebih banyak orang tua. Kalau saya hanya punya 2, sekarang aku punya 2 lagi. Jadi punya kesempatan mengabdi lagi ya. Nah sebetulnya siapa sih yang saat ini malam ini menjadi sorotan kita? Yang disebut mertua itu siapa? Waktu saya baca tema ini ya saya tanya-tanya. Ini mertua perempuan atau mertua laki-laki atau campur? Dan ini yang dianggap menantu perempuan atau menantu laki-laki ini ya. Saya renung-renungkan cukup lama loh. Janjane itu masalah memang banyakan timbul dari yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu yang hidup sehari-hari di rumah. Ketemu sama mertua juga sehari-hari di rumah. Kecuali mertua kita itu masih bisnis dan masih tante cantik ya. Jadi dia masih pergi sore baru pulang itu lain lagi ya. Tapi kalau enggak kan yang ublek-ublek di rumah itu kan yang perempuan. Jadi seringkali benturannya di situ. Nah laki-laki di mana? Kan kerja. Tiap bulan pokoknya aku kasih kamu ini dikelola. Kamu harus cukupkan dan nanti masih ada satu uang sisa untuk kita holiday. Dan kita nanti ada tambahan lagi kalau ada sumbang-sumbang macam-macam. Dan kalau ada orang-orang yang punya kegiatan atau apapun kamu harus cukup-cukupan karena aku sudah kasih ke kamu. Kecuali aku safety ini sekian persen untuk renovasi rumah atau pengembangan ya. Nah, jadi sebetulnya yang disebut dengan mertua ya semuanya, laki-laki dan perempuan. Walaupun yang sering bermasalah adalah perempuan. Karena di Amsal kan ada ya, kalau ada 2-3 orang kumpul itu perempuan, waduh cerewetnya setengah mati ya. Dan itu sangat menyusahkan karena seperti atap yang bocor. Nah, kalau rumah kita udah tua, saya pernah ngalami juga loh. Di sini bocor, di sana bocor, bukan di sini senang, di sana senang. Di sini bocor satu ember, salah-salah kita kepleset sendiri. Karena apa? Airnya nyiprat-nyiprat ya. Nah, jadi itulah ya kesulitan kita jadi orang perempuan. Apakah kita harus menyesal? Tidak. Karena perempuan itu lebih luas, kan begitu kan? Kalau hanya laki-laki saja nggak ada yang bisa gerakkan leher ini. Laki-laki kepala keluarga, tapi leher itu wanitanya katanya ya. Sehingga dia bisa muter ke kiri, muter ke kanan. Lah muter ke kiri ke kanannya tuh tergantung engsel leher kita ini. Jadi kita tetap harus bersyukur saat ini
baik jadi laki ataupun jadi perempuan. Nah, kenapa kok sering ribut kita? Karena faktor pekerjaan rumah tangga, perbedaan pola asuh, perbedaan budaya, perbedaan pengalaman hidup, dan perbedaan ekonomi, kesalahpahaman, perbedaan komunikasi. Jikalau kita bisa menempatkan diri, saya pikir dikurangi itu keributannya. Tapi kadang-kadang kita lupa diri sih. Contoh aja, contoh. Wah, kita ini mertua dititipi cucu, ya kan? Sudah bersyukur loh kamu boleh titip sini. Kok masih ribut? Nah, kalau dicari-cari sebabnya kenapa kok ribut? Mungkin kita ngajari A, sana ngajari B. Nah, jadi berbeda. Padahal kalau kita mau taat, mungkin pasangan-pasangan yang mau menikah kan sudah diajarin ya. Umur 0 sampai 3 tahun siapa yang paling berperan? Ibunya. 3 sampai 5 tahun papa sama mamahnya. Ini dalam dunia pendidikan ya. Lalu 5 sampai 7 tahun papi maminya sama tambah keponakan-keponakan om tante ya. Lalu 7 sampai 10 tahun tambah lagi ada guru ya. Nah, peran oma opa itu di mana? Peran mertua itu di mana? Tidak ada loh. Sebetulnya tidak ada di dalam konsep pendidikan secara psikologi. Lah tapi kenapa? Emak nih sering kali bilang nih, harus begini ya, harus begini. Nah karena emak ini kakean gawean ini mungkin ya, harus kan kamu titip ke saya ya, saya yang jadi penguasa. Nah itu memang tidak salah, asal kita tetap bisa menempatkan diri. Kalau enggak ya ribut begini, karena siang hari diajar begini, malam hari ajarannya beda, besok lupa lagi. Nah anak akan tambah stres ya. Nah baik, kita akan selanjutnya ya, sekarang kita akan melihat dulu. Nah ini adalah contoh laki-laki. Mari kita lihat sejenak ya dari Keluaran pasal 2 supaya kita membaca contoh bukti Alkitab bagaimana toh relasi yang benar itu ya. Keluaran pasal 2 kita membaca bertanggapan supaya semuanya mengikuti dan kita tidak mengantuk ya. Ayat 11 sampai ayat 22. Jadi kondisi di Keluaran ini adalah Musa lahir dalam tekanan yang sangat berat sehingga Musa itu harus disembunyikan, tapi dengan pimpinan Tuhan karena Tuhan memang ingin Musa lahir dan Tuhan mau pakai dia sebagai alat, Tuhan menyelamatkan dia ya. Dan Tuhan memang betul-betul memakai dia walaupun dia penuh dengan stres dan frustasi. Nah, saya akan membaca ayat 11, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 12, demikian seterusnya sampai ayat 22 saja ya. Musa lari ke tanah Midian. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya 3 orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan nanti atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba."
Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu Rehuel menikahkan Sipora anaknya dengan Musa. Ya, secara cepat Bapak Ibu kita akan lihat di sini ya. Bagaimana Musa bisa menjalin relasi dengan Yitro atau Rehuel. Yitro itu sama dengan Rehuel namanya. Di sini tadi disebut 2 kali berbeda ya. Bagaimana kok bisa menjalin relasi? Nah, ini memang harus ada keterikatan dua belah pihak. Gak bisa bertepuk sebelah tangan ya. Yang satu mendesak, yang satu gak mau, gak bisa. Atau yang satu dingin, yang satu aktif juga tidak bisa. Lah rupa-rupanya di sini ada 2 hal yang saling keterikatan dan saling menanggapi, saling melengkapi, dan kita akan lihat hasilnya juga indah ya. Nah, apakah itu? Waktu itu Musa kondisinya galau, takut dan tidak aman karena dia habis menolong bangsanya, tapi dia ingin menolong lagi orang yang berkelahi. Dan dia menyapa baik-baik, orang sudah curiga. Hei, kamu mau bunuh kami lagi ya? Waduh, kemarin kelakuanku sudah diketahui nih. Jadi dia lari ke tanah Midian. Ya. Tetapi bagi orang yang memang dipakai Tuhan, kemanapun dia pergi dan bagaimanapun kondisi dia, Tuhan itu tidak meninggalkan. Ya, maka kalau di Mazmur itu ada aku ke dalam lautan, aku ke atas langit, aku kemana itu Tuhan ada di sana. Ya ini betul. Jadi waktu dia duduk-duduk kok dia lihat perempuan-perempuan mengembalakan domba. Tiba-tiba perempuan-perempuan itu mau diganggu gembala-gembala dan muncul niat berbuat baiknya. Nah, saya pikir ya setiap orang tuh punya naluri berbuat baik ya. Dalam dirinya itu ada sense of belonging dan ada sense untuk menolong orang. Setiap orang tuh ditaruh ini oleh Tuhan. Jadi kecerdasan sosial itu pasti ada ya. Semakin diasah semakin berkembang dia. Maka dia itu membuka diri waktu itu. Dia bukan mengutuki dirinya wes aku tak mati we. Enggak loh. Dia membuka dirinya cuma dia memang perlu lari dari Mesir itu sehingga di situ dia lihat ini dia welcome dan dia menolong, inisiatif aktif ya. Dia nalurinya aku harus melindungi perempuan-perempuan ini dari gembala-gembala yang akan mengganggu. Bahkan dia bantu menimba air, beri makan dan beri minum itu gembala-gembala domba-domba yang digembalakan itu. Bayangin ya, Yitro anaknya 7 perempuan-perempuan. Jadi yang suruh mengembalakan ya perempuan-perempuan itu. The power of kepepet ya. Saya pikir the power of kepepet itu luar biasa. Sampai sekarang saya menganut paham itu ya. Nah, maka pada waktu itu perempuan-perempuan itu cepat-cepat bisa menyelesaikan, dia cepat pulang. Nah rupa-rupanya Yitro itu juga orang yang perhatian. Loh kamu kok pulangnya cepat, kenapa? Ya tadi ada orang yang menolong. Sekarang di mana orang itu? Panggil dong, kok kamu tinggalkan di sana? Dipanggil. Terjadi pembicaraan, dijamu makan. Lah kok Yitro tuh malah suruh, kamu mau tinggal di sini? Welcome, karena mungkin Yitro tahu bahwa dia melarikan diri dari Mesir ya. Sehingga waktu itu terjadi perjodohan, singkat cerita aja langsung jadi mertua dan menantu. Nah kita lihat di sini ya. Bahwa perhatian Yitro itu sikapnya yang suka bersahabat dan juga berbuat baik, memberi tempat tinggal dan bahkan memberikan Sipora untuk menjadi istrinya ya. Itu berlanjut terus dan tidak stop sampai di situ, berlanjut terus hingga kita melihat lagi Musa yang tetap punya tanggung jawab di dalam bekerja karena dia enggak punya job kan, enggak ada job, dia jobless. Tapi Yitro punya job, mengembalakan kambing domba, sehingga dia lakukan job mertuanya ini, dia lakukan dengan setia. Tetapi rencana Tuhan tidak berhenti. Nah ini kadang-kadang ini menjadi pertanyaan yang menggelitik ya. Kalau kita nikah, akankah aku harus menyelesaikan pekerjaan mertuaku atau aku kerja sendiri? Nanti kita akan pikirkan. Sehingga waktu itu Tuhan tetap memanggil Musa dan melancarkan panggilannya supaya itu tergenap. Berdebat cukup lama, akhirnya Musa, ya sudahlah aku mau. Sikap sopannya, menghormatinya mertua ini dia izin.
bolehkah saya besok saya mau izin kembali ke Mesir melihat saudara-saudaraku di sana karena sudah lama aku tinggalkan. Silahkan ya. Izin disambut dengan pemberian izin, didukung. Nah, ini hubungan mertua menantu yang sangat baik. Sehingga Musa itu tetap bisa menerima panggilan Tuhan dan rencananya tergenap, tetapi juga Yitro itu mendukung dia dan tanpa memutuskan hubungan. Sampai suatu ketika Yitro dengar, gimana nih kabarmu? Ya, nah Musa juga menceritakan, oh iya perkembangannya begini-begini. Apa yang dilakukan Yitro? Kita lihat ya. Yitro itu mengikuti perkembangan Musa dan bahkan membawa istri dan anak-anaknya bertemu dengan Musa. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau baca semuanya enggak keburu. Ya karena kita mau bicara beberapa prinsip bukan. Nanti kalau Bapak Ibu sempat di rumah dibuka beberapa ayat. Pasal 3 sampai pasal 5 itu di situ ada perkembangan Musa. Dan dilanjutkan pasal 18, nah di situ indah sekali. Bagaimana Yitro itu tidak cuma ngepek mantu dan kemudian lumayan ono sing ngewangi nimbo air, tetapi lihat juga mantuku ini kerjaannya apa ya? Apa yang aku kira-kira bisa bantu? Ternyata Musa itu sibuk sekali, dari pagi sampai sore itu satu persatu orang datang minta dihakimi dan minta petunjuk. Aku harus lakukan apa? Itu dilakukan oleh Musa semuanya. Lalu mertua ini datang dan tanya, apa yang kamu kerjakan ini di sini? Itu mereka tanya petunjuk Tuhan melalui aku. Jadi aku harus layani dan aku harus jawab. Ya tapi itu kurang benar. Bapak Ibu kita lihat di sini. Seseorang yang dipercaya menjadi mertua, dia juga akan diberi kemampuan untuk bagaimana mensupport menantunya. Apapun pekerjaan menantunya. Kalau dipikir-pikir jomplang loh. Musa berasal dari kerajaan. Lengkap dengan segala ilmu. Angkatan perang, strategi perang, ilmu tata kota, ilmu mengatur negara, ekonomi. Harus menjadi menantunya penggembala. Apakah ada akuntansinya? Enggak ada. Bagaimana caranya ambil rumput apa ditimbangi? Ya sak bisane. Tapi kok Tuhan kelopkan ini? Jikalau itu di dalam Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan. Maka Yitro ini dipakai oleh Tuhan untuk memberikan usul. Kamu jangan kerja sendiri kayak gitu. Habis-habisan tenagamu dan rakyat juga kasihan. Maka kamu menghakimi satu orang atau menjadi petunjuk satu orang. Yang lain tunggu di situ diem sampai nanti sore baru kejawab. Mungkin kalau yang belum selesai besok kan lagi dilanjutkan. Gak bisa begini. Harus dibikin sistem. Kamu pilih orang-orang kepercayaan. Berapa 10 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang. Itu dilakukan dan ditaati oleh Musa. Sehingga akhirnya Musa bisa menguasai ribuan orang Israel. Dan dia menjadi orang yang sukses dalam kepemimpinan. Padahal mulai dari nol loh. Mulai dari babat alas. Ya. Jadi di sini kita melihat ya Tuhan menyempurnakan. Kita akan lanjut ya. Hasilnya apa? Dari seorang yang akan bekerja sama antara mertua dan menantu ini, hasilnya adalah orang yang selalu bersandar kepada Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Dia sebagai satu perantara menyatakan 10 macam tulah yang menunjukkan Allah itu Maha Kuasa kepada bangsa Mesir secara keseluruhan. Dan Firaun, sampai Firaun mau tidak mau mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Juga Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Mengalami satu mujizat yang luar biasa. Bukan cuma dapat jodoh ya. Tapi lewat laut Tebrau menjadi kering kanan kiri dinding air. Nah itu adalah luar biasa. Ya. Dan juga dipakai untuk memberikan 10 perintah Allah yang sampai pada hari ini menjadi pegangan orang percaya. Tetapi yang dilengkapi dalam perjanjian baru dengan hukum kasih. Nah itu laki-laki ya antara mertua dan menantu. Ada satu kesinergian ya. Walaupun kadang-kadang ada orang yang begini. Aku kalau nikah aku enggak mau ngerjakan pekerjaannya mertua. Aku harus cari sendiri supaya orang tidak menghina aku dan aku bisa berbuat sendiri. Supaya tidak aku dikatakan numpang sugih.
itu juga tidak apa-apa kalau memang diberi bakat seperti itu. Tetapi yang kita lihat di sini kan prinsip relasi mertua dan menantu. Kalau tidak ada job, kenapa kita harus dengan begitu sombong dan kita berkata, aku mau cari kerjaan sendiri. Lalu kita duduk diam semedi di kamar, cari belajar dari Google yang enggak ketemu-ketemu juntrungannya dan enggak bekerja-kerja. Lah ini menjadi lebih repot ini ya. Tetapi apa yang ada dikerjakan ya. Lah ini satu dulu, sejenak di sini. Kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Nah, ini mungkin lebih pelik sedikit ya, hubungan antara perempuan dan perempuan ya. Mari kita lihat kitab Rut ya. Kalau ibu-ibu sempat, ibu-ibu PA 4 pasal Rut ini bagus sekali ya. Nah, kita jadi mertua, kita juga mungkin belajar seperti Naomi. Kita kalau jadi menantu, kita akan belajar seperti Orpa yang kemudian disempurnakan oleh Rut. Kalau kita belum menikah, kita berdoa ya. Apa yang Tuhan mau. Nah, kita lihat Rut pasal 1 ya, kita hanya lihat Rut pasal 1. Kita lihat ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-19 ya. Saya akan bacakan lagi bertanggapan sekarang laki-laki dan perempuan ya. Ayat yang ke-5 laki-laki, ayat yang ke-6 perempuan. 1, 2, 3. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Saya minta maaf, saya memakai Alkitab yang apa ini? Terjemahan edisi 2, tapi enggak apa-apa ya, berbeda sedikit, intinya sama. Mari kita lanjutkan. Sampai ayat berapa tadi? 8, ya. Naomi berkata kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku. Mereka bahkan berkata kepadanya, kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki. Rasakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Rasakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih baik yang Anda alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun kepada aku. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alatnya. Pulanglah mengikuti kami itu. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memaksakan aku dan engkau selain daripada Allah. Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Dan janganlah bahagia sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem,
Nah, kita lihat di sini hubungan antara menantu dan mertua, yaitu Rut dan Naomi dan juga Orpa ya. Nah, dulunya dua orang ini ikut sama Naomi dan mereka bersikeras, aku akan mendampingi kamu. Tetapi Naomi itu mertua yang tidak egois. Ya. Dia itu tahu aku sekarang sendiri, dia itu kehilangan segala macamnya. Suaminya enggak ada, anak laki enggak ada. Jadi dia hanya tinggal sama anak menantu perempuan. Tapi bersyukur Naomi itu enggak stres. Karena apa? Dia menerima menantu itu juga sebagai anakku. Dia bilang, anak-anakku. Nah, prinsip kita bagaimana ibu bapak? Menantu itu beda, orang lain, tamu, atau menantu juga anak kita, ya. Kalau kita berpikir bahwa menantuku itu yang menyenangkan anakku, yang melengkapi hidup anakku, ya kita akan menerima dia juga sebagai anakku. Tapi kalau enggak ya kita tetap bilang CJ, pokoknya CJ orang darahku. Lah nanti cucunya gimana ya? Nah, jadi Orpa dan Rut itu adalah orang yang menerima mertuanya sebagai orang tuanya sendiri, yang perlu didampingi, yang perlu dirawat, yang perlu ditemani, apalagi dia sudah seorang diri. Jadi memutuskan untuk aku ikut pergi bersamamu. Disambut dengan gayung bersambut. Naomi juga bukan orang yang egois. Dia itu berkata, kalau kamu ikut aku, kamu gak akan punya keturunan. Waktu itu ada hukum ya. Kalau saya punya anak 5 misalnya. Anak yang pertama ini laki, menikah, kemudian anak saya mati. Lah istrinya itu kan belum punya keturunan. Anak saya kedua dikasihkan kepada dia. Supaya memberi anak untuk anak saya yang pertama yang sudah gak ada tadi itu. Nah, kalau untuk Naomi bagaimana? Anaknya dua-dua mati kok. Sampai dia bilang gini, kalaupun malam ini tuh aku punya suami dan aku hamil dan aku punya anak, apa ya bisa menjadi suamimu? Kan jaraknya jauh, nggak mungkin. Nah, jadi bagi Naomi itu dia betul-betul tidak memikirkan dirinya sendiri. Kamu pulango ke rumah orang tuamu, nanti di sana kamu masih bisa menikah lagi. Tapi Orpa akhirnya karena 2 kali diberitahu gitu ya sudah dia pulang sambil sedih sambil berat hati menangis. Tapi Rut enggak mau. Naomi ngomong yang ketiga kalinya, lihat iparmu sudah pulang, kamu pulang juga. Kamu jangan desek saya. Ya, rupa-rupanya Rut ini punya iman yang sangat kokoh. Nah, kita lihat di sini. Dari mana menantu itu bisa punya iman yang sangat kokoh? Ya dari mertuanya yang sudah nulari iman itu. Iman itu diturunkan atau ditularkan, ibu bapak? Iman itu diturunkan atau ditularkan? Ditularkan betul. Jadi COVID ditularkan, iman juga ditularkan. Jadi kalau tidak ada contoh konkret, tidak ada perbuatan nyata yang tidak bisa dialami dalam berkeluarga, iman tidak bisa berkembang. Oleh sebab itulah kenapa GKI Karangsaru mencanangkan ya baca Alkitab bersama-sama. Sabtu ada kebaktian keluarga, apalagi nanti ini ada ibadah macam-macam lagi. Sekolah minggu tiap ruangan dilengkapi dengan multimedia. Karena anak-anak sekarang kan kalau cerita tok tidak bisa, harus dengan gambar ya. Saya aja belajar Beyblade itu apa tuh? Beyblade gangsing mak. Oh gangsing Beyblade ternyata. Nah ini sudah ketinggalan jauh. Jadi ibu bapak, ini menantu sama mertua di sini ini ternyata mereka itu sama-sama saling memikirkan. Naomi bukan mertua yang egois, dia memikirkan betul-betul. Setelah dia tahu Rut tidak mau, Naomi tidak memaksa. Karena biasanya itu toh, wis toh pokoknya nurut toh, mami hidup lebih lama loh, umurnya piro kasih separuh toh, manu toh. Nah, ini kadang-kadang yang membuat konflik itu di sini ya. Jadi kita ini terpanggil untuk memberikan masukan, tapi terserah Anda. Ingat reklame Axe dulu. Nah, ketemu berdua, ballpointnya jatuh. Ketika ngambil, sereng baunya Axe ya. Habis itu terserah Anda. Kamu mau menjalin hubungan lagi atau kamu mau tidak tertarik sama dia, terserah Anda. Nah, itulah kita. Jadi tidak bisa paksa. Ya, dulu tuh paling apik lho. Dokter iki paling apik. Mami, mbok wis ora usah ngomong kok ngono iki lho. Ya bunda apa-apa. Sekarang ada rumah sakit yang lain. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Terserah. Sekarang dia punya pemandangan sendiri. Kalau tanya baru. Nah, kita akan melihat di sini ya. Perbuatan
Rut itu ternyata diketahui orang lain. Nah, nanti ibu bapak baca sendiri ya. Ketika sudah sampai di kotanya Bethlehem, ya, itu Naomi dikenal oleh orang-orang di situ, tapi dia bilang jangan panggil aku Naomi. Naomi itu kan kenikmatan, manis. Panggil aku ini ya, aku hidupku sekarang sudah penuh dengan kepahitan, ya. Tapi orang-orang masih kenal, oh kamu Naomi ya, masih kenal ya. Lah mulailah di situ peran Rut ini ternyata sangat besar. Masa mertua mau jumputin turahan-turahan jelai itu loh, sisa-sisa panenan, kan enggak mungkin. Nah di sini Rut yang berperan. Dan waktu itu juga ada hukum. Kalau orang itu panen, jangan dibersihkan nganti bersih, enggak boleh. Sengaja cecerkanlah itu. Itu memang hukum. Jadi dari dulu itu di Perjanjian Lama itu sudah ada hukum. Yang kaya harus ingat orang miskin. Perbuatan baik itu memang ternyata sudah dicanangkan sejak dahulu. Jadi panen harus dicecerkan. Untuk siapa? Untuk yang tidak punya tanah, yang tidak punya panen. Tidak bisa panen sehingga dia ambil jumput jelai itu. Nah dari pagi sampai sore Rut itu mengambil jumputan jelai itu, dibawa pulang untuk hidup dia bersama dengan mertuanya. Dan suatu kali bosnya lihat, itu siapa tahu perempuan itu? Oh itu tuh dia tiap hari datang ke sini menantuni Naomi. Oh gitu ya. Lalu bosnya ini, Boas ini mendekati. Kamu kalau mau ambil di sini saja, jangan ambil di sana-sana. Karyawanku sudah tak kasih tahu, jangan ganggu kamu. Kalau ambil dekat-dekat karyawanku yang perempuan ya. Ternyata Bapak Ibu dengan pimpinan Tuhan, Boas itu masih ada hubungan kerabat dengan Naomi. Tetapi Boas itu tidak mau gerusa-gerusu cepet-cepet langsung perjumpaan pertama langsung cepet. Enggak. Kenapa? Dia tahu diri juga. Rupa-rupanya masih ada orang yang lebih berhak dari dia. Yang hubungannya lebih dekat, yang lebih berhak. Jadi Boas ini bertanya kepada dia, kamu mau enggak membeli tanahnya Naomi? Jadi karena Naomi tidak punya siapa-siapa lagi, jadi tanahnya itu kalau bisa kamu tebus. Orang itu mau, aku mau nebus tanahnya, tak beli nih. Tapi kamu nebus tanahnya, kamu harus juga loh menerima anaknya itu loh. Si Rut itu, karena suaminya dia sudah meninggal. Waduh, aku enggak mau, aku cuma mau beli tanahnya toh, enggak mau nerima Rutnya. Kalau begitu bagaimana? Ambil lo kamu aja, kamu yang nebus. Nah jadi singkat cerita ibu bapak, nanti ibu bapak lihat di Rut 2, 3 ya. Di situ ada pembicaraan itu, akhirnya Boas itu menetapkan hati, oke, aku mau. Membeli tanahnya dia, menebusnya, sekaligus menerima Rutnya. Nah itu enggak susah ya. Itu susah ya, enggak gampang loh ya. Kalau enggak memang betul-betul cinta dan tertarik, susah. Tapi rupa-rupanya Boas memang tertarik dengan apa yang ada pada diri dan karakter Rut ya. Sehingga apa yang indah pada diri Rut itu tertangkap oleh Boas. Dia tidak matre. Jelas toh, ngikuti Naomi yang sudah tidak punya apa-apa mau dapat apa? Kecuali itu nenek kaya ya. Tapi ini tidak punya invest apa-apa. Jadi dia ikut itu tulus, memang betul-betul di mana kamu berada aku harus di situ, Allahmu adalah Allahku. Ini kesuksesan pelayanan imannya Naomi yang bisa menular kepada menantunya sampai menantunya begitu cinta kepada dia. Karena apa? Naomi juga tidak selfish, dia juga tidak sombong. Dia mikirin betul apa yang dibutuhkan oleh menantunya. Ya, sampai selanjutnya kita ada sedikit lagi. Rut selalu sopan dan menghargai. Dia mau pergi bekerja, dia minta izin. Dia diberi roti oleh Boas, dia makan, dia sisihkan. Sampai di rumah dia kasih. Tidak pumpung aku enak iki, orang jelek tok iki makan roti enak, dia bisa-bisa. Enggak, dia ingat mertuanya ya, yang sudah tua dan hanya di rumah itu. Kalau dia bohong pun dia enggak tahu ya. Dan dia juga bersikap baik, rendah hati dan sopan serta tidak sombong. Ketika Boas mendekati dia dan bertanya kepada dia, dia selalu sopan. Dengan rendah hati, siapakah aku ini? Aku lebih rendah daripada hamba-hambamu perempuan di sini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini prihatin ya. Kalau kita lihat cucu-cucu kita ini sekarang mainnya game terus loh. Lebih hafal
lagu Baby Shark, Kororo dibandingkan lagu sekolah minggu ya. Betul, saya juga prihatin. Tapi kemarin tuh saya agak terkejut. Loh, dia kok bisa nyanyi jalan serta Yesus tapi belum sempurna. Jalan sertanya setiap hari. Loh, kamu bisa nyanyi itu? Saya bilang gitu. Iya, aku nyanyi ini sekolah minggu, Mak. Waduh, aku terus bersyukur loh. Padahal tap itu kan Baby Shark, sambil makan ben cepet lihat Baby Shark makan. Dia bisa Mama Shark, Daddy Shark, Oma Shark, wah macem-macem ya. Tapi itu tantangan bagi sekolah minggu. Dan di sini sekolah minggunya nampaknya sukses ya. Tiap kelas diberi perlengkapan lengkap dengan kemajuan teknologi ya. Nah, maka Naomi pun membalas. Dia tahu bahwa menantuku ki mungkin karena di ladang terus mungkin agak hitam, mungkin kulitnya yo bercak-bercak banyak sepurutannya ya, ndak menarik, dia ndak mikirin dirinya sendiri, maka dia bilang, bagaimana dia mempercantik diri, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk ketemu Boas itu. Ibu-ibu, kalau kita lebih cantik daripada menantu kita perasaannya gimana? Senang ya? Kita tuh perempuan tuh kadang-kadang tuh jahat toh ya. Nek kita lebih itu, kita tuh dipuji tuh senang loh. Bener enggak? Kita nek dipuji tuh senang, kulitmu apik toh. Mosok ndak padahal seneng. Puji Tuhan, tukune obati larang-larang ya toh. Tapi ya Naomi itu enggak loh, dia mikirnya tuh rootnya itu loh. Bagaimana ya supaya dia tuh sebagai seorang perempuan tuh dia juga merasakan hidup komplit ya. Bisa berkeluarga, bisa punya keturunan, itu dia mikirin itu. Sampai diajari bagaimana dia bisa mempercantik diri, lebih rapi, bisa diterima Boas ya. Nah, ibu bapak bisa baca di situ nanti. Maka kitab Rut itu adalah kitab percintaan ya. Nah, ini kita punya beban ini mengajarkan kepada generasi kita bagaimana supaya mereka juga nanti di dalam berpacaran itu juga punya rambu-rambu lalu lintas yang baik ya. Dan juga kita enggak tahu lagi ya 10 tahun lagi bagaimana kehidupan mertua menantu ya. Tapi sampai hari ini kita bagaimana kita jalani dulu sampai di sini ya. Nah, akhirnya singkat ceritanya Boas itu mempersunting Rut dan Tuhan memberkati. Apakah berkatnya? Jadi menghasilkan hasil yang positif. Dari hidup saling mengasihi, memperhatikan dan berbuat baik serta melengkapi atau menyempurnakan, terwujudlah rencana Allah. Sebetulnya Tuhan itu di surga tuh nyocok-nyocokin si A dapat si B, si C dapat si D, F dapat K gitu apa enggak ya? Kadang-kadang saya kalau renung-renungkan tuh ngeri loh. Betul loh. Tetapi ibu-ibu pada waktu kita tuh jalani itu ya dengan keterbatasan kita ya. Kita jalani itu pasti akan terlihat ada satu rencana Tuhan ya yang diwujudkan dalam keluarga kita. Kalau ibu-ibu baca silsilah orang-orang berhasil dan tidak berhasil ya, itu memang ada yang keturunannya jadi bandit, yang keturunannya jadi penjahat, yang masuk keluar penjara ya, ada. Tapi juga ada yang keturunannya itu jadi orang-orang ternama, itu ada. Dan kadang-kadang Tuhan tuh mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tuh belajar dan pisau kita makin diasah, dipertajam. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan dalam keturunan kita ada yang stres. Sehingga kita harus tahu bagaimana caranya minum obat. Ya, apakah itu hina? Tidak. Hanya dengan begitu kita bisa tahu orang lain yang mengalami itu. Dan kenapa ada psikiater? Ya supaya mereka bisa membantu. Dan sebetulnya itu bukan sesuatu yang hina. Justru mereka bisa sembuh jikalau ada penerimaan. Kekurangan-kekurangan psikologi itu sembuh jikalau ada penerimaan dengan tulus, tanpa ada tapi kok ngene tau enggak, penerimaan dengan tulus itu bisa sembuh. Nah, itulah salib kita masing-masing ya. Kalau jalanan itu tol, wah kita malah ngantuk bisa keblinger loh. Akhir-akhir ini banyak sekali kecelakaan ya. Nah, kita akan lihat di situ. Dari hubungan yang indah menghasilkan kehidupan yang harmoni. Dan berkat Tuhan itu diturunkan dalam keluarga mereka. Dari perkawinan Boas dan Rut lahirlah Obed, artinya itu ibadah. Orang yang beribadah. Coba bayangkan, Rut orang Moab ya, dapat keturunannya Naomi Elimelech.
Elimelehnya meninggal, Mahlon Kilionnya meninggal. Sekarang dengan Boaz ya dapat keturunan Obed, artinya ibadah. Dia melahirkan Isai, Isai menurunkan Daud. Daud menjadi raja Israel. Dan Daud juga mempunyai karakter yang baik di samping karakternya yang jelek. Nah, tadi kita sudah bilang ya, dalam keluarga itu tidak mungkin running smooth well ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kerikil-kerikil tajam, kadang-kadang Tuhan izinkan lugut atau duri itu mengenai tangan kita supaya kita bisa tahu bagaimana rasanya dan bagaimana kita bisa bangkit dari situ. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya. Sekarang bagaimanakah prinsip-prinsipnya kita itu mempunyai relasi yang baik antara mertua dan menantu atau menantu dan mertua. Nah, saya pernah tergelitik. Tema kita kan antara menantu dan mertua, begitu kan? Bukan antara mertua dan menantu. Biasanya yang ditulis dulu itu kan yang dihormati, ya, yang tua yang dihormati. Tapi kenapa di sini kok menantu dan mertua? Saya mendapatkan jawabannya begini. Kalau kita hari ini menginginkan berubah atau mah kowe iki ya, mertua kita suruh berubah. Itu jelas tidak mungkin. Yang harus berubah tuh kita yang muda. Kalau kita jadi menantu. Kalau kita menempatkan diri menjadi penantu, aku yang harus berubah. Berubah apa? Mengerti mereka. Karena mereka suruh balik kayak kita enggak bisa. Ada penyakit demensia lah. Ada penyakit kropos tulang lah. Walaupun ada operasi ya, tapi ya yang tulang sudah kropos juga beda kan, ya enggak? Jadi enggak mungkin dia suruh berubah. Mama kok bodoh mentah takok 10 kali lipat toh mama. Bosen loh jawab, enggak boleh loh, enggak boleh. Ya saya baru tahu setelah saya ngerti, oh orang tua tuh bisa demensia. Apa tuh demensia? Otaknya mengkeret. Kok bisa mengkeret gimana? Transformasi oksigen ke otak itu kurang karena mengecil. Sehingga dia lupa. Lebih bisa digedek handek belum ada membesarkan otak itu segera serabut-serabutnya yang halus tidak bisa. Gimana? Mencegah dengan obat-obat syaraf, dengan obat-obatan vitamin-vitamin otak dan dengan kesabaran kita jawabi dia terus. Makin dia tidak takut tanya. Kalau diwong lho mah takok wae. Lah pasti cep tidak mau ngomong. Semakin hari semakin merosot sampai akhirnya dia meninggal di dalam keheningan. Bapak Ibu, sebelum terlambat kita jangan menyesal ya. Mari kita melayani dengan baik ya. Jadi prinsip relasi apa disimpulkan dari tadi kita belajar Alkitab dari laki-laki ataupun dari perempuan hubungan mertua menantu. Mari kita mengutamakan relasi nikah di atas relasi anak dan orang tua. Maksudnya kalau kita sudah menikah, kita punya suami istri, ini relasi utama ini kita harus utamakan. Bukan berarti kita tidak menganggap mertua kita, enggak. Tapi kita harus save dulu. Baik memang ya anak terlalu sayang sama mamahnya sehingga pasangannya disuruh mengerti, baik. Tapi itu harus negosiasi sampai deal. Kalau belum deal ya nanti repot ya. Kalau enggak deal kita isinya ribut saja dan kita enggak akan jadi berkat ya. Kedua, kebutuhan dari setiap relasi itu adalah dihargai. Lah berikanlah penghargaan itu. Kita pada suami kepingin dihargai. Kita istri juga kepingin dihargai. Apakah kalau orang menikah itu harus sederajat pendidikannya? Ini yang paling berat untuk dokter. Kalau yang wanita tuh dokter, sudah S1, lulus S2, bahkan S3, belum punya jodoh. Orang yang nyari ke jodoh, mau. Tapi begitu dapat jodoh, apa kerjaannya? Sales sih, waduh, bangun ya ketemu dokter-dokter piye yo? Mantuku sales. Nah ini, kadang-kadang ini yang membuat susah. Sehingga kadang-kadang itu terjadi gengsi-gengsian di situ. Itu pergumulan lagi, pergumulan baru. Lah dulu ketika sekolah di kedokteran kok ra iso ketemu dan ra iso gait saling keterkaitan toh. Lah enggak ngerti kenapa. Saking pedine karena dia pintar atau saking galake atau saking apa enggak ngerti. Karena pihaknya tuh banyak sekali loh. Pihaknya banyak sekali. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita diwagun cari pacar. Sikap kita bagaimana? Terbuka? Atau kira-kira 8:30 kita keluar bawa kunci kletek sengaja biar didengar gitu ya.
atau gimana ya? Atau kita ngelihat dari atas ke bawah gitu. Kalau dia bawa buah karangan, buah anggur sing mahal-mahal, oh masuk, besok datang lagi ya nyo, atau enggak, atau gimana ya? Nah itu memang kita harus hati-hati. Karena jodoh itu memang betul di tangan Tuhan. Memang kita betul harus dengan rasio, mencintai kan dengan segenap hati, jiwa, pikiran ya. Nah, tetapi juga kita harus ingat ya, karena tidak mudah. Nah, yang ketiga, orang tua itu bebas mengemukakan perasaan kepada anak tanpa harus dihantui ketakutan kalau disampaikan kepada menantunya. Jadi kita ya harus bijaksana ya. Harus di screening mana disampaikan, mana tidak. Jangan malah kemarin mami ngomong gini, loh dia yang jenggerat toh ya, marah toh. Katanya mami koyo ketok tua, ya ngamuk pasti. Katanya mami masakanmu enak, masa ya besok tak masak lagi gitu loh. Jadi kita memang harus ya pandai, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan sosial. Saya belajar banyak loh ibu bapak. Saya tuh backgroundnya guru, jadi saya tuh kalau mau ngomong tuh biasanya begini. Anak-anak bisa dengar saya semua, ya lihat saya enggak. Saya mesti punya pikiran semua orang tuh dengar aku sak kelas. Lah ini dia di rumah. Mami nek ngomong pelan sedikit toh. Lah aku tuh bilang, lah ini aku ngomong mbek semua orang kok nek makan di restoran berdua ini ya bisi-bisi ya toh. Ini kan ngomong semua dikecil-dikit volume, dikecil-kecil zamannya ngajar lagi. Oh iya ya. Aku harus begitu. Karena beda. Apalagi nih ngajar sekolah minggu kan harus menarik gini kan. Di rumah orang perlu menarik. Tidak perlu alat peraga. Ngomong aja, gimana ya kalau besok begini. Jadi bisik-bisik gitu loh. Lah ini mengubah style hidup, mengubah gaya hidup ini ya. Dan tetap bersikap sopan dan hormat. Kenapa? Ini yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika mengunjungi Petrus, lihat ibu mertuanya sakit demam. Apa yang Yesus lakukan? Dia mendekati, dia menjamah. Berarti dia menghormati. Ya tunggu saya ya mam, aku tak pergi sih. Enggak loh. Dia mendekati, menyembuhkan. Sehingga di dalam terjemahan yang baru ini, demamnya menghilang. Demamnya meninggalkan. Kalau di dalam Alkitab kita yang lama, lenyaplah demamnya. Kadang-kadang bahasanya jadi lucu-lucu ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngajari untuk bersikap sopan dan hormat. Nah, ini yang kadang-kadang itu susah diterapkan sekarang. Tapi kita harus belajar. Juga menjalin komunikasi yang baik tadi ya. Kalau dia enggak nyampe ke sana ya saya harus turunkan sedikit. Jangan mami orang ngerti toh iki lho Android ini lho. Nih lho. Aku ndak isai. Lho piye toh tak beli mahal-mahal gotio lho. Ndak mau dipakai piye toh nih. Lah ndak bisa, dia memang ndak bisa. Mari kita lihat slide yang pertama ya. Minta tolong ya. Supaya sambil dipersiapkan supaya kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa menjadi terang dan garam dunia. Ya, nah nanti kita akan lihat ini slide bagaimana anak itu ingin mamahnya bisa memakai alat-alat canggih, tapi kok susah ya, dan malah itu tidak mudeng ke maminya.哥。多远回来了？回了哥，那个车钥匙给你放这儿了。阿姨身体怎么样了？没事的，住了2天院，出院了现在。啊，没事就好。行，我先下去忙了吧。好嘞。喂，儿子啊。妈，你干嘛呢？我刚吃完饭，把碗刷一下。哦，最近身体挺好的吧？我身体挺好的，儿子。你呢？我挺好的，工作挺顺利的，就是每天忙，没有时间回去看你。没事，儿子，妈挺好的。等过2天不忙了，我就回去看你。行，儿子，你好好工作。好的，妈，多注意身体嘛啊。行。
来一趟啊。哥，什么事啊？同亮，你现在去帮我买一个智能手机。你的手机坏了？没坏，给我妈买的。然后呢，你帮我去送过去。行，好嘞哥，我现在就去。好嘞。哎，妈，怎么了？儿子，干嘛呢？啊，没事儿，我看点资料。哎，对了，妈，你怎么不用那个新手机给我发视频啊？妈用惯了这个手机了，那个手机我还不习惯。啊，没事儿，你等一下，我现在给你发过去。妈，看到了吗？看到了，儿子，你怎么瘦了？我没瘦啊，妈，我还胖了10斤呢。胖了好，胖了好。妈，这几天实在太忙了，等忙完这几天我就回去看去，想吃您蒸的肉包子了。那行，妈明天给你蒸。妈，明天我有一个重要的会呀，我回不去呀。明天让你海叔给你带过去吧。啊，那行，那谢谢妈了。那就这样吧，儿子。好嘞，妈。哎，怎么没挂呀？喂，是的，海叔吗？明天几点进城啊？你说最近常想起他海叔啊，我给儿子蒸了几个肉包子，明天麻烦你给他带过去。那你明天能上楼拿一趟吗？我这眼睛这几天不知是怎么了，总是模糊看不清东西，上楼下楼的不方便。那麻烦你了，太海叔。多少次把我扶起，转身又摔了一跤。哎呀，抬头的一他海叔怎么还没来呀？来了来了，他海叔。在你身边，你千万可别他海叔，我刚蒸出来的包子还热乎着呢，我儿子最爱吃了。他海叔，你等一下，我也给你拿2个尝尝。说养儿养女为何防老？可你总说自己过得挺好，辛辛苦苦把我养大，我却没在你身边尽孝。你们一定要把自己照顾好，等我成为你们的骄傲。看着你们黑发变白发，我怕你们再等不了。是不是我们都不长大，你们就不会变老？是不是我们在撒撒娇，你们还能把我举高高？是不是这辈子不放手，下辈子我们还能遇到？下辈子我一定好好听话，再让你们操劳。Serewel-rewel
misalnya orang tua ya, itu berapa lama lagi sih mereka hidup kita tidak tahu. Kadang-kadang itu bisa cepat sekali drop ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesehatan yang statis begitu panjang ya. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara dan suatu ketika nanti kita sama-sama akan dipanggil pulang Tuhan dalam kondisi yang kita tidak mengerti bagaimana ya. Ya mari kita bertahan. Nah, kalau kita masih punya orang tua ya kita berupaya menyenangkan. Dan kalau kita masih diberi mertua ya biarkan mereka nanti mengakhiri hidup itu dengan puas ya, dengan senang. Nah, suatu ketika saya itu pergi ke tempat kedukaan, ini kesaksian ya, kan bareng-bareng mesong banyak orang ya, dengan orang gereja di situ ya, ngobrol begitu toh, ada seorang bapak tuh ngomong begini, lah bojomu rak melu gitu ya, rak iso repot toh, wah bojoku ki luar biasa. Itu keluar dari kata-kata bapak ini ya, waktu itu masih muda, waktu itu saya baru aja menikah kok. Bojoku ki luar biasa ya, ngopeni iiku, ngopeni engkongku, ngopeni makku, sampai papa mamaku kabeh. Memang aku mbiyen njaluk mbek Tuhan, aku kasih ono istri sing iso ngopeni. Dia bilang gitu. Maka ge aku pacaran ya. Bapak Ibu jangan mulai nebak-nebak ya. Ge aku pacaran ngerti tak? Aku pacaran ya. Ponakanku teko, mau pup. Ya diceboki ya, ceboki. Sing sijine teko neh, besok aku prakarya. Lah prakaryane apa? Menganyam. Lah terus ya wis tok kartone mana? Belum dipotongi. Dadi aku ngewangi motongi, garisi lho. Motongi, ada yang dipotong, ada yang dianyamke. Wah, wis warek. Tapi aku seneng. Karena apa? Dari situ aku lihat, wah bojoku ki apik ki, bojoku apik. Lah kowe rak merasa terganggu. Kowe waguncar, malah kon ngewangi gawe prakarya lah, pup lah, nanti yang satu belum makan lah apa. Ora aku malah seneng kok. Kenyataane ya, apik kok. Bojoku, istriku iso ngopeni mae, engkonge, iike sak papa mamae. Dari situ saya dengar. Saya berpikir begini, kok saya bisa malam ini duduk di sini dan mendengar kata-kata bapak ini ya. Pasti ada maksudnya. Luar biasa ya istrinya, saya gitu. Dan saya kenal ya, luar biasa perbuatannya dia. Saya hanya berdoa, Tuhan aku bisa enggak ya? Karena aku juga perempuan nih nanti, punya mertua ki ya. Jadi aku ki bisa enggak ya Tuhan? Nah itu hanya menjadi doa saya dan saya doakan. Tetapi sebaliknya kita enggak bisa loh nyuruh-nyuruh tak omong ya menantuku ya. Kowe tahu enggak? Kowe harus dengar ini. Enggak mungkin ya. Jadi kita harus punya kepandaian, punya kebijaksanaan. Lah itulah keterampilan berkomunikasi. Ya kita doakan aja. Dari mana mereka akan menghormati kita? Dari perbuatan kita yang selama ini kita masih bisa menghormati orang tua kita dan bagaimana kita memperlakukan dia. Karena saat ini kita tidak bisa memaksa. Mbok jangan sekolah ke sana. Aku dulu YSKI loh, jangan ngising-ngisingnya pengurus, enggak bisa. Ya, kalau dia terbeban bisa, tapi enggak bisa memaksa. Karena apa? Mereka punya kehendak sendiri, suami istri memikirkan sendiri, mengambil sendiri. Nah, kemudian satu lagi. Laki-laki biasanya syarat untuk punya istri itu apa? Ya. Yang cantik, yang apa banyak lah ya macamnya ya. Tapi ada laki-laki yang begini. Kamu mau enggak jadi istriku? Ya, nek Tuhan memberikan kekuatan bisa. Nah, kowe syaratnya apa? Aku cuma minta satu syarat. Tidak syarat kowe kaya, kowe pinter kerja, tidak, satu syarat. Tolong ngerti yo mamiku mbek papiku. Wonge angel lho. Waduh, lah ini laki-laki ini luar biasa. Ya, jujur terus terang di depan. Wonge angel. Kowe piye iso ora? Mosok to? Lah kowe apik no. Ya aku ki wis belajar dikikis Pak Angga, Pak Utomo ya toh. Lah tapi mama papaku angel lho. Kowe iso ora pikir sik wis nek kowe bisa tak jaluk, nek enggak ya mungkin kowe bukan jodohku. Nah, baiklah Bapak Ibu ya, kita memang harus selalu terbuka akan pimpinan Tuhan ya. Bahwa apapun kondisi yang hari ini kita hadapi ya, kita harus selalu terbuka. Artinya kadang-kadang Tuhan izinkan satu peristiwa demi satu peristiwa itu saling berkaitan menuju ke sesuatu yang indah ya.
Amin. Sampai di sini. Mari Pak Utomo, saya minta untuk menutupnya di dalam doa dan memberikan berkat. Iya, terima kasih Bu Uke untuk pemaparannya yang sangat jelas. Terima kasih sekali. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih ketika kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami membangun keluarga. Salah satunya adalah ketika kami dipercaya untuk membangun pernikahan, kami berjumpa dengan menantu dan mertua. Tuhan kiranya mulai apa yang sudah disampaikan Ibu Uke menolong kami untuk melihat kembali bagaimana relasi yang kami bangun. Kami merindukan bahwa di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ada cinta kasih, ada penghargaan, ada penerimaan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu mampukanlah kami masing-masing untuk boleh mewariskan hal-hal yang baik, terutama untuk mewariskan iman percaya kami kepada Tuhan. Ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhanlah yang akan memampukan kami semua menikmati kehidupan keluarga yang bahagia. Di tengah tantangan yang ada, kami tetap akan ditolong, ditopang oleh Tuhan. Tuhan, bukan hanya kami mendengar, kiranya kami sungguh menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, saat teduh untuk kita.